Ya, Robert Mugabe adalah presiden Zimbabwe yang mundur menjadi presiden selama 37 tahun berkuasa. Dan setelah 37 tahun berkuasa, rakyat begitu gembira dikarenakan Robert Mugabe mengundurkan diri di tahun 2017 setelah 37 tahun berkuasa. Dan yang bikin keterlaluan adalah di mana Mahfud MD menyamakan Presiden Joko Widodo dengan Robert Mugabe. Ini sungguh keterlaluan. Sehingga yang terjadi sekarang ini adalah tumpulnya azimat. Kata Bung Karno, Trisakti. Kedaulatan politik kita ya daulat secara resmi, tetapi secara substansi tidak. Terkadang didikte oleh orang luar juga. Didikte oleh ambisi-ambisi pribadi kita juga. Kemandirian di bidang ekonomi, ya pertumbuhan ekonomi bagus naik, tetapi seberapa besar itu bisa dipertanggungjawabkan perolehan modal dan penghasilan, pembagian hasil misalnya, pun nilai-nilai budaya kita runtuh. Jadi saudara, bagi saya etika itu sederhana. Melakukan kebaikan bukan karena kewajiban hukum. Melakukan kebaikan bukan karena kewajiban hukum. Tapi juga sering melakukan kejelekan dengan menggunakan hukum sebagai alasan sehingga tampak benar. Mari kita lihat nih. Pak Habibie itu melakukan kebaikan bukan karena hukum. Misalnya begitu beliau terpilih sebagai presiden, menggantikan Pak Harto, apa yang diumumkan pertama? Saya akan memerintah sebentar karena tahun depan akan mengadakan pemilu. Kalau mau ikut hukum, Pak Habibie itu presiden 5 tahun. Sampai tahun 2003. Tapi dia punya etika. Wah, ini saya menggantikan pemerintah yang dianggap rusak, maka saya hanya akan mengantarkan pemilu. Diadakan pemilu. Dia hanya memerintah sampai bulan Oktober. Sesudah Oktober, dia pertanggungjawabannya tidak diterima oleh MPR. Dia menyatakan saya tidak mau menjadi calon presiden. Kenapa? Karena pertanggungjawaban saya ditolak. Loh, diberitahu oleh Amin Rais, oleh Wiranto, Pak, ditolak pertanggungjawaban masih tetap boleh jadi calon presiden dan Bapak akan menang nanti. Tapi kata Habibie, tidak. Saya tidak mau. Karena pertanggungjawaban saya ditolak berarti saya tidak layak dan tidak etis menjadi presiden. Itu kan? Malu. Sebaliknya ada presiden lain yang cari-cari akal untuk memperpanjang jabatan. Jangan ketawa, saudara mengira presiden ini Robert Mugabe. Robert Mugabe di Zimbabwe itu jadi perdana menteri. Merasa ya tahun depan nih saya habis jabatan, habis kekuasaan saya. Diubah undang-undang dasarnya menjadi sistem presidensil. Dia jadi presiden pertama. Ikut pemilu terus, pemilunya dihitung di rumahnya. Lalu diumumkan dia menang-menang terus sampai diusir oleh rakyatnya. Ya, kita bandingkan Pak Habibie dengan Mugabe saja gitu. Biar pulangnya aman. Baik, berikutnya. Ini. Mengapa ini terjadi? Ini menurut saya begini. Halaman 2, betul tadi. Berikutnya nih, slide kedua. Mahfud MD juga mencurigai Presiden Joko Widodo akan memperpanjang jabatan kepresidennya. Pak Jokowi itu dicari-cari kesalahannya, nggak ketemu. Memang dia tidak korupsi, keluarganya juga tidak cawe-cawe, sehingga digoyang pun tidak akan bisa digoyang. Nah, sekarang pendapat Anda melihat seperti ini bagaimana? Kalau sekarang tidak percaya lagi, karena dulu saya kan sama dengan orang lain. Tetapi begitu ada rekayasa-rekayasa untuk memperpanjang jabatan melalui jubir-jubir tidak resmi, melalui medsos, melalui menteri yang operasi tapi pura-pura tidak gitu. Karena dia pura-pura tidak, saya juga pura-pura tidak tahu sehingga saya bilang, iya kan beroperasi. Oh, Anda operasi ya? Mau perpanjangan jabatan? Enggak. Nah, ya kalau enggak, saya bilang enggak. Itu teman-teman menteri sendiri ya? Teman-teman menteri Kabinet. juga. Kabinet gitu. Tapi saya datang ke Pak Jokowi. Ketika ada teman menteri lah datang, Pak Jokowi tinggal nunggu nasihat abang. Ini apa? Pak Jokowi itu kalau abang bilang ini ada jalannya, jalan nih. Ini barang jalan. Apa? Ya untuk memperpanjang ini katanya. Oh ya udah, saya datang ke Pak Jokowi. Tapi saya tidak mau bicara Pak jalannya begini. Siapa? Saya langsung tanya, Pak di luar rame nih.
Bapak katanya mau memperpanjang jabatan, kayaknya kaget kan Pak Jokowi. Iya. Ini rame Pak, Bapak memperpanjang jabatan. Kaget. Lalu cepat menjawab, enggak Pak Mahfud, itu orang bilang begitu itu. Kan saya sudah bilang, kalau saya memperpanjang, menyuruh saya perpanjang, mau menampar muka saya, mencari muka kepada saya, dan seterusnya. Oh, jadi Pak Mahfud justru bertanya sih. Ya, saya bertanya agar Sengaja. dia tidak minta. Enggak Pak Mahfud. Nah kalau gitu Pak, tolong Pak bicara di depan menteri-menteri. Adalah sidang kabinet kan bicara di depan 7 menteri Iya, kalau iya, tidak salah. iya. Ada 7 menteri ya, 4 Menko ditambah Menkumham, kepala BIN tambah menteri Meminta berhenti bicara kan? dalam negeri. Pidato lah presiden begitu. Disiarkan oleh Pramono lewat Segmen. YouTube. Bahwa para menteri berhenti sekarang kamu bicara soal perpanjangan jabatan. Pemilu sudah ditetapkan. Nah berdasar itu kita bekerja terus. Tapi langkah-langkahnya lalu lewat pengadilan itu. Coba batalkan. Masuk lewat MK, masuk lewat Mahkamah Agung. Kok jorok banget ini caranya saya bilang. Nggak benar. Itulah Mahfud MD yang menuduh Presiden Joko Widodo ingin memperpanjang jabatan kepresidenannya di mana melalui MK dan melalui MA. DPR batal merevisi Undang-Undang Pilkada. Ya. Kemudian lalu sekarang KPU sudah menyusun peraturan KPU atau PKPU yang mengikuti Mahkamah Konstitusi. Lalu sekarang sudah berlangsung pendaftaran calon pilkada dan kita akan segera menyongsong, akan segera mengikuti proses pilkada. Pertanyaan saya, apakah dengan demikian konstitusi kita selamat sehingga rakyat bisa dinyatakan menang? Alhamdulillah sampai titik ini, sampai hari ini, khusus dalam konteks rekayasa untuk jabatan publik, terutama jabatan presiden dan jabatan kepala daerah, sampai titik ini kita berhasil selamatkan. Tetapi sesuatu bisa saja terjadi. Artinya sementara ini selamat. Sementara ini selamat, tetapi kita jangan memboroskan energi untuk hal-hal lain supaya fokus agar ini tetap selamat sampai pada tujuannya. Karena sebenarnya ini kan merupakan rangkaian dari usaha-usaha untuk membegal demokrasi. Bebegal Untuk demokrasi. pertama ya, kalau kita lihat dulu ada apel-apel lurah dan sebagainya yang disetting untuk membuat pernyataan agar jabatan presiden 3 periode. Meskipun itu dibantah, tetapi pemain-pemainnya jelas tujuannya itu. Ini cerita ketika awal-awal dulu ya? Iya kan, ini rangkaian nih. Ini rangkaian. Ingin memperpanjang jabatan 3 periode, kita protes keras, habis. Sesudah itu ingin memperpanjang, ya kan? Udah, kalau nggak bisa 3 periode, memperpanjang. Kita lawan habis, nggak bisa. Tidak bisa dengan alasan apapun, orang sudah sedang sangat baik, harus diperpanjang jabatannya. Kalau begitu nanti tidak akan ada akhirnya. Semua yang baik mau diperpanjang kan? Sudahlah, baik ya baik, habis jabatan, masa jabatan diakhiri. Seperti dikatakan pada waktu itu oleh Bu Mega. Ya sudah, kalau selesai menurut konstitusi. Begitu ya. Berhasil kita potong itu. Nah, sesudah itu kan acaranya lain lagi. Pemilu tidak bisa dihalangi, terus proses berjalan, ya. Sampai pendaftaran pemilu, sudah jelas semua tahapan selesai, tiba-tiba pada 11 Juli muncul lagi menggunakan pengadilan. Yaitu munculnya Partai Prima yang kemudian menggugat ke Perdata. Menggugat Perdata karena dia tidak bisa ikut pemilu menurut KPU. Padahal itu sudah diputus oleh Bawaslu. Diputus oleh PT UN. Lalu diperiksa lagi, tidak memenuhi syarat lagi. Kalah, tidak bisa ikut pemilu. Tiba-tiba menggugat diam-diam lewat peradilan umum. Yang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu? Iya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kan gila itu. Pengadilannya juga gila. Masa itu urusan pemilu diputus oleh peradilan perdata yang isinya itu meminta pemilu dihentikan. Oh, jadi itu rangkaian dari skenario Rangkaian kepanjangan dari memperpanjang itu. Sampai ke PN Pusat? Iya, bahkan sampai saya ke juga. sini. Iya, bahkan saya juga mendengar siapa pelakunya yang melakukan itu. Ya orang-orang ada di kementerian juga. Dari dalam pada waktu pemerintahan? itu. Iya, udah. Lalu disuruh batalkan pemilu. Kan isinya kan menunda pemilu dimulai dari awal coba. Kan kacau lagi.
kado lagi. Kan itu artinya memperpanjang jabatan. Kalau sudah sampai April harus ditunda, berapa tahun lagi harus dimulai dari awal lagi kan? Waduh, waktu itu ini orang mainnya kasar sekali, sudah menggunakan pengadilan. Kebetulan kan saya banyak teman, hakim, teman sekolah gitu yang nanti di pengadilan tingginya di Mahkamah Agung juga. Saya bilang, saya ini tidak akan mempengaruhi Anda. Pengadilan itu bebas, tapi menurut saya ini jorok. Itu ketika Anda masih menjadi Menko Polhukam? Iya, Menko Polhukam. Itu ketua pengadilannya teman sekolah saya. Ada hakim di sana lagi, hakim tinggi ketua saya. Yang mengadili kasus ini pengadilan tinggi juga adalah mahasiswa saya. Itulah Mahfud MD yang menuduh Presiden Joko Widodo licik melalui pengadilan memperpanjang jabatan presiden, tentunya untuk jabatan Pak Jokowi, di mana pada saat itu terjadi COVID dan diperlukan perpanjangan pemerintahan. Gini maksud saya Pak Bambang, Pak Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya, pertama nih, mulai dari apel kepala desa itu yang dimotori oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Ada beberapa menteri dan pimpinan partai waktu itu ikut kampanye kan, 3 periode Pak Jokowi masih diperlukan. Tapi masyarakat sipil, pejuang demokrasi dan penegakan hukum ngelawan habis-habisan, partai politik seperti Ibu Mega ngelawan, sehingga itu gagal. Sudah itu dimunculkan lagi ide, kalau tidak bisa 3 periode, diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun kan. Karena COVID itu kan mengganggu, pemerintah tidak bisa kerja. Wah, itu dilawan lagi kan. Pokoknya harus pemilu. Apapun alasannya Pak Jokowi bagus atau tidak, kalau udah 2 periode habis ya habis. Itu kan pernyataan publik yang didukung juga kemudian oleh Bu Mega. Nah, itu akhirnya berhasil kan. Kita menetapkan jadwal pemilu, menetapkan peserta pemilu, tiba-tiba muncul lagi itu pada bulan April tahun 2023 ketika Partai Prima yang tidak dikenal apa-apa, dia sudah tidak lolos di KPU, lalu perkara ke Bawaslu, di Bawaslu tetap tidak lolos, perkara ke PT UN, kata PT UN tidak lolos, sudah tidak ikut, tiba-tiba April gugat perdata, kan? Ini pasti rekayasa besar, ya kan? Masa orang tidak tahu bahwa masalah pemilu kok dibawa ke pengadilan perdata? Semua orang tahu, hakimnya bodoh juga. Saya harus katakan, hakimnya ini bodoh atau pura-pura bodoh karena sesuatu. Kan tidak mungkin pemilu kok diadili perdata. Dan itu tiba-tiba kapan gugatnya Partai Prima tuh seperti apa kekuatannya gitu, tiba-tiba menang kan? Yang isinya itu bukan hanya mengabulkan permohonan perdata, tapi meminta KPU menunda keseluruhan proses pemilu. Bayangkan nih, udah bulan April tahun 2023. Kan konyol banget tuh. Sudah kurang 10 bulan kan pemilu waktu itu. Wah, rame se-Indonesia gitu. Itu tahap terakhir. Sudah itu kita gagalkan juga, oke, enggak jadi presiden, sekarang masuk ke MK. Ya kan, alangkah berikutnya saya MK, kalau saya enggak dapat anak saya kan gitu kira-kira. Pakai lagi setelah itu. Ribut lagi kan, ribut. Dan itu jelas melanggar konstitusi, melanggar kepantasan dan sebagainya. Tapi kan ada dalil dalam hukum itu, apa yang putuskan oleh hakim itu mengikat. Ya kan, meskipun Gibran salah, ya mengikat. Konstitusi mengatakan putusan MK final dan mengikat meskipun itu salah kan gitu. Nah, kalau salah kok mengikat, ya hakimnya dong yang ditindak. Terbukti kan, hakimnya, ketuanya harus berhenti, terbukti melanggar tuh. Tapi ini gini loh Bang Karni, ketika saya diminta menjadi calon wakil presiden itu kan nama pasangan Pak Prabowo belum muncul. Di dalam pikiran saya Pak Joko Widodo itu akan tetap bersama Mas Ganjar, sehingga saya wah ini enak nih kalau Mas Ganjar langsung jadi nih gitu kan. Nah, ternyata 5 hari kemudian yang muncul namanya Gibran gitu, lalu konfigurasi berubah, tapi tidak apa-apa, itu politik. Itu politik. Saya sendiri waktu itu menghitungnya ya paling lawan saya itu Pak Prabowo berpasangan sama Erik atau sama Erlangga atau sama siapa gitu kan, itu yang muncul. Tiba-tiba keputusannya Gibran.
harus ngitung ulang akhirnya ini apa namanya, ngitung utang kekuatan kita. Kopolukam udah lewat. Selesai. Jawab pres.